Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman. Tema besar kita pulang dengan bahagia. Sudah kita bahas, ada orang yang diberi umur sehari dua hari. Ada yang balita, ada yang sampai remaja, ada yang dewasa, ada juga yang sampai usia senja. Kita, saya, ibu, bapak, ini termasuk yang diberi kesempatan. Kemarin kita bahas, kenapa Allah ngasih kesempatan pada kita waktu, sementara ada teman kita, saudara kita, sahabat kita, mungkin bahkan anak kita, adik kita, berpulang lebih dulu. Ya, karena satu, Allah itu memberi kesempatan untuk kita berbekal. Jadi selama kita masih ada waktu, sok beramal. Abah Engkon, karena beliau dikasih waktu dari Garut, datang ke sini. Ya. Abah siapa lagi? Abah Jenal tidak hadir. Masih muda-muda nggak akan saya tanya, ya kan gitu. Karena ini dibanding dengan Abah Engkon, yang ini tuh muda semuanya. Ya kan? Bapak masih muda juga untuk dibandingkan Abah Engkon. Lan? Iya. Ya. Jadi artinya kita ini semuanya niatnya kenapa Allah ngasih waktu ya supaya kita beramal. Kita berbekal, ya. Berbekal. Ya, sampai-sampai Opung Grandma itu hari-harinya diisi dengan zikir, sholat, ya kan? Betul, itu salah satu usaha. Memang manusia itu ku Allah dikasih kesempatan untuk berbekal, ya. Ada amal ibadah, yaitu amalan yang teknik pelaksanaannya sudah diatur. Ada amal soleh, teknik pelaksanaannya diserahkan ke kita caranya. Kalau amal ibadah mah seperti sholat sudah ditentukan waktunya, caranya, doanya, itu amal ibadah. Kemudian kalau amal soleh mah, goer mahdoh, segala ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah, itu amal soleh. Seperti halnya kita hadir di sini adalah amal soleh. Dan yang ketiga adalah amal jariah itu amal yang kita lakukan di masa hidup. Tapi walaupun kita sudah wafat, insya Allah pahalanya ngalir. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan kemarin, wakafnya Ain Zubaidah, ya, seorang istri khalifah. Ya. Kemudian beliau membangun saluran air dari Irak sejauh 1.500 km sampai Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya, walaupun sekarang ini saluran airnya sudah tidak berfungsi, tapi kalau Bapak Ibu ke Arafah masih ada tersisa 2-3 kilo mengitari gunung begitu. Nah, itu tetap amal jariah nama nyampe, ya. Jadi yang namanya amal jariah itu sekalipun bendanya sudah tidak ada. Kayak begini. Ada musola udah reyot, udah mau runtuh, musyawarah. Bagaimana kalau diratakan, dibangun lagi? Jangan, nanti jariahnya yang dulu itu hilang, ya kan? Tak gimana cenanu jariah pintu, yang jariah jendela, yang jariah kenteng. Kalau diratakan diganti dengan yang baru, atau putus jariahnya. Nah, ini keliru. Jariahnya tetap jalan. Jadi jariah itu diniatkan bahwa kemudian ternyata nanti rusak. Tetap jariahnya mah jalan. Seperti halnya kami, Ustadz Aan, ada masjid bersinar ya. Sebulan itu sekitar tadi berapa? 20 masjid. Nah, itu ada Quran-Quran yang mohon maaf sudah lecek. Udah sobek. Tidak mungkin dibaca lagi. Dibaca juga udah susah, ya kan? Nah, maka kita ambil, kita musnahkan. Dimusnahkannya dibakar. Jangan dibuang ke tempat sampah, bisa jadi kesannya penghinaan.
Nah jadi kalau membakar Quran yang sudah lapuk, nggak masalah. Dibakar, lalu kita ganti dengan Quran yang baru. Nah pertanyaannya, orang yang berwakaf Quran tersebut masih dapat pahala? Jariyah tetap gitu loh ya. Nah itu amal jariyah. Jadi kenapa Allah masih memberikan umur? Supaya kita berbekal amal ya. Yang kedua, kenapa Allah masih memberikan umur? Supaya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri atau bertobat. Ya. Untuk memperbaiki diri atau bertobat. Bapak Ibu, sunnatullahnya manusia mah tidak ada yang suci dari salah. Coba silahkan angkat tangan siapa yang merasa dirinya suci dari dosa, saya mau ngasih hadiah umroh. Nah, siapa yang merasa suci dari dosa, nucan pernah berbuat dosa, angkat tangan. Saya mau ngasih hadiah umroh. Akan berangkat dengan percikan iman tours. Siapa? Oke, nggak ada yang berani ya. Nah, sebab begitu ada yang berani ngangkat tangan, saya bilang itulah dosa Anda, sok suci namanya. Jadi kalau ada yang berani ngangkat tangan, Anda sok suci, itu dosa Anda. Apa dosanya? Sok. Jadi kalau sok suci itu dosa. Kebayang nggak kalau saya merasa, misalnya lihat ibu bapak teh, ya malah loba dosa ya mah. Dibanding jeung saya mah, parah. Dosa besar saya. Kenapa? Saya menganggap lebih suci dari Anda. Makanya ada ayat yang mengatakan, wala tuzakku anfusakum. Kamu jangan menganggap dirimu suci. Ya, jangan menganggap dirimu suci. Ya, misalnya gini, aduh Masya Allah Ustadz Aan meni rajin tahajud. Jawab Ustadz Aan apa? Tuh udah Anda masalah jawab, ya iyalah. Salah. Ustadz meni rajin tahajud, alhamdulillah ini pertolongan Allah. Gitu. Ibu, Masya Allah meni rajin ke KMPI segitu jauhnya. Alhamdulillah ini pertolongan Allah. Dah kalau Allah tidak menggerakkan hati saya mah, saya nggak bisa datang ke sini atuh. Gitu. Jadi jangan, Ibu, Masya Allah tabarakallah jauh-jauh bisa datang ke MPI di Arjasari. Ya, sagala ge kudu ku iman. Iman. Mun kalian tidak punya iman, moal bisa. Iman. Dosa nate tak eta. Nah, jadi sebenarnya manusia mah tidak ada yang suci dari. Bahkan Nabi mengatakan kullu bani Adam khotoun, semua manusia pernah berbuat dosa. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Nah, Ibu, ini yang menarik, Bapak. Kalau kita baca Al-Qur'an surat Al-Baqarah, itu kan berbicara di ayat 30-an itu cerita tentang Nabi Adam. Ya kan? Bicara tentang orang beriman, orang kafir, orang munafik. Nah, setelah itu perintah untuk beribadah. Nah, di ayat 30-an ke sini bicara tentang Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun, itu dimulai dari dialog Allah dengan para malaikat, kami akan menciptakan manusia. Nah, terus di ayat berikutnya terus gitu kan, ada kalimat ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggal kamu di surga dan istrimu. Wala taqraba hadhihi syajarata. Kamu jangan deketin pohon terlarang ini ya. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu mendekati, itu larangan kan? Kamu termasuk orang durhaka. Fa'azallahuma syaiton. Setan menggerincirkannya. Fa'akhrojahuma. Akhirnya Adam melakukan dosa. Melakukan pelanggaran. Ya, jadi cerita kehidupan Nabi Adam yang pertama kali disebut, diceritakan adalah kesalahannya. Nah, kalau kita lihat Al-A'raf ayat 23, begitu Nabi Adam terusir, beliau berdoa yang jadi doa kita. Rabbana dzolamna anfusana wa illam wa tarhamna. Ya Allah, saya salah. Kami berbuat zolim. Berbuat zolim teh, kami tahu ini teh salah tapi kami melanggar.
Sekiranya kau tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang yang merugi. Nah yang menarik, Nabi Adam ketika berbuat salah tidak menyalahkan siapapun. Jadi Nabi Adam tidak bilang, ya Allah ini gara-gara setan ya Allah. Setannya keren pisan, jago pisan. Sampai akhirnya saya tergoda. Enggak, pokoknya gini, ya Allah saya salah. Kalau engkau tidak mengampuni, jadi biasakan kalau mohon ampunnya, ya ini kesalahan saya. Bukan karena siapa-siapa, ya saya salah gitu. Nah kita kan paling sering kalau suka menyalahkan orang lain. Mama, nah nasi goreng teh meni keras kieu, ya komporna geura meni panas. Jadi ibu nyalahkeun naon? Kompor, dah di mana-mana kompor mah panas apinya. Tapi ibu bilang, mama, ya nasi goreng teh meni keras kieu. Ayah ya komporna geura. Ibu bilang aja, iya mama teledor terlalu lama. Udah naon sih ngaku gitu hesena naon. Gitu. Ya. Ya nasi goreng teh meni keras. Iya ayah mama teh tadi gerak kata teleponan jeung si Cekokom. Si Cekokom teh nelpon ka mama, nepi ka mama teh lupa. Ya. Jadi iya ya, tapi bukan karena si Cekokom. Ini mah keteledoran mama gitu. Ya. Mama eta kerudung teh nu rapi atuh. Ya da murah atuh. Nah, jangan Mama eta kerudung teh meni munyan menyon gitu sing lempeng atuh. Ya da murah. Mana artos? Menyon. Emang murah ya mah. Ibu nyalahkeun naon? Nyalahkeun kerudung. Nyalahkeun murah gitu. Mama eta kerudung munyan menyon, iya mama teh can ahli aya. Da teman mama mah si Celilis, jago atuh Celilis ya. Teti tah jararago mah. Hari mama malah da ya kadang tarik ka dieu, nyanyian ka dieu gitu. Nya mama teh belum ahli, ngaku kamu belum ahli. Pasti apa Anda bilang kerudungnya murah. Emang sih murah, tapi kalau udah ahli mah murah gitu. Jadi murah tetap murah, tapi paling tidak nggak mungkin murah jadi mahal, Anda masuk. Nah makanya karena yang namanya manusia itu pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, maka ku Allah kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Karena itu ada ayat yang menyuruh kita bersegera. Ya, Ustaz Aan Ali Imran 133. Ada di halaman 67. Sudah ada Bu? Oke. Kita baca ta'awuz, kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, ayat ini menyuruh kita bersegera. Bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhan dan dapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang takwa. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi, maksudnya kenikmatannya tak terhingga. Jadi yang dimaksud luas seluas langit dan bumi itu bukan berarti Anda di surga sendirian, sagede bumi. Pasti Anda malah takut, benar tak? Sekarang ibu datang ke Ancol. Rame seneng itu karena banyak orang. Coba mau di Ancol sendirian. Oke, gitu. Anda ke Taman Safari itu karena banyak orang. Sekarang di Taman Safari sendirian. Nah, saya ingin cerita yang dimaksud dengan bersegeralah kamu pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya itu bahasa kiasan, nikmatnya itu tak terhingga. Bersegeralah kamu kepada ampunan kalau ingin meraih itu. Nah ibu bapak, siapapun diri kita tidak ada yang suci dari salah. Ini ada hadis yang saya sangat senang sekali dengan hadis ini dan saya ingin membacakannya. Ya bna Adam,
wahai manusia, innaka ma da'autani wa rojautani ghafartu laka. Selama kamu menyeru dan mengharap ampunanku. Jadi, wahai manusia, ini hadis qudsi. Wahai manusia, sungguh jika engkau menyeru dan mengharap ampunanku. Jadi selalu berharap pada ghafartu laka. Pasti aku akan ampuni dosamu. Wala ubali. Aku tidak peduli berapa banyak dosamu itu. Nah, ini jadi motivasi bagi kita, sebanyak apapun dosa saya kudu yakin Allah mengampuni. Wahai manusia, bila kamu mengharap ampunan, pasti aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli berapa banyak dosamu itu. Nah, ini ada penjelasannya lagi. Yabna Adam, wahai manusia, lau balagot dzunubuka ananas sama. Jika dosamu membumbung setinggi langit. Nah, ini penjabaran dari yang tadi. Kalau tadi kan dikatakan, aku nggak peduli. Nggak peduli, tadi dijabarkan. Wahai manusia, seandainya dosamu membumbung setinggi langit. Terus nepi ka langit gitu. Ya. Tsumma ghafartani. Tapi kamu mohon ampun kepadaku. Ghafartu laka. Pasti aku ampuni wala ubali. Aku nggak peduli. Jadi Bu, Pak, dosa saya membumbung sampai mentok ke langit. Asal saya mohon ampun. Firman Allah, ghafartu. Aku akan ampuni wala ubali. Aku nggak peduli. Tuh Bu, jadi kita kudu yakin Allah Maha Pengampun. Ya, ini hadis yang sahih dan selalu saya baca, saya renungkan. Ternyata manusia itu sebanyak apapun dosanya, asal satu saja. Mohon ampun, aku akan Nah, lalu penjelasan berikutnya, yabna Adam, wahai manusia, lau atautani biqurabil ardi khotoya. Kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak pasir yang ada di daratan. Apa ya? Daratan. Kalau kamu datang kepadaku dosamu itu sebanyak tanah yang ada di daratan. Di dunia ini daratan segitu luasnya. Lalu kamu mohon ampun kepadaku. La ataituka biqarabiha maghfirah. Maka aku akan ampuni wala ubali. Aku nggak peduli. Kebayang tuh Bu? Sekiranya dosa kita setinggi langit, mentok ke langit satu aja kita mohon ampun, aku akan ampuni, aku nggak peduli. Nggak peduli dosamu itu membumbung setinggi langit. Wahai manusia, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sebanyak pasir yang ada di daratan, jadi anggaplah daratan itu dosa-dosa kita. Lalu kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni dan aku nggak peduli. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak mohon ampun. Sekarang saya berbuat dosa, mohon ampun. Saya berbuat dosa, mohon ampun. Berbuat dosa, biarin dah. Saya yakin Allah Maha Pengampun gitu. Terus ada lagi yang suka disebut dengan sholat tobat. Sholat 2 rakaat, terserah baca apapun, lalu mohon ampun kepada Allah. Sholat tobat itu hadisnya sahih, jadi maksudnya bisa dipakai. Jadi kata Nabi, kalau kamu melakukan satu kesalahan, perbaiki wudhu, sempurnakan wudhu, lalu sholatlah, mohon ampun. Lalu Nabi mengutip, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang kalau melakukan salah, dia mohon ampun sama Allah. Nah, itu kemudian di dalam fikih suka disebut dengan sholat taubat. Jadi sholat taubat itu sholat yang kapanpun ibu bisa lakukan, merasa aduh ini aku berbuat dosa nih gitu. Ya, tapi dosa yang kaitannya dengan Allah. Kalau dosa dengan kaitannya dengan manusia mah kudu minta maaf. Gitu ya. Nah, jadi ibu bapak, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi
memberikan arahan kepada kita. Kenapa Allah ngasih umur sama kita masih tambahan? Supaya kita memperbaiki diri dan bertobat. Dan jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Andai dosa kita menurut hadis Imam Tirmidzi itu membumbung setinggi langit, lalu kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku mah akan ampuni, aku mah gak peduli. Kalau kamu datang kepadaku bi qurabil ardi, qurab ardi itu sebanyak tanah, Anda bayangkan tanah yang ada di daratan itu segimana? Kamu datang kepadaku lalu kamu mohon ampun, maka aku akan datangkan ampunan sebanyak dosa-dosamu itu. Makanya dari sini Allah tidak suka kepada orang yang putus asa dari ampunan. Kenapa kamu gak bertobat? Dosa sete banyak, jika nama Allah gak akan ngampuni. Suudon sama Allah gak boleh. Kudu gini, Aam, dosa kamu segitu banyaknya. Nah, tobat terus. Walaupun dosa saya banyak kan, saya bertobat dan saya yakin Allah mengampuni saya. Itu jauh lebih bagus. Husnudzon sama Allah daripada suudon sama Allah. Nah gitu. Ya. Nah ini juga isyarat. Allah saja kalau mau mengampuni dosa kita, nggak lihat dosa-dosa kita sebesar apa. Nah ibu juga kalau mau memaafkan suami, nggak usah lihat besarnya kesalahan suami. Tuh nunduk Anda mah. Hari dinasehatan kita teh langsung ya jamedud gitu. Saya bilang kan Allah mah manusia berbuat dosa segini, segede bumi, setinggi langit. Firman Allah, kalau dia minta maaf, dia minta ampun, ghafartulah wala ubali. Aku ampuni, aku mah gak peduli. Hari ibu makan mau memaafkan suami, nanti dulu. Ini bukan kesalahan kecil. Ini prinsipil. Tak semudah itu mama memaafkan. Tapi ibu-ibu di sini mah gak gitu kan? Kalau suami minta maaf teh iya ayah, mama juga sebagai manusia pasti salah, maafin mama gitu. Kamu jangan sok suci, jangan. Nah jadi kalau misalnya maafin ayah ya, iya atuh ayah. Mama juga sama lah minta maaf, yakinlah mama juga ada mengecewakan ayah. Walaupun memang ayah lebih mengecewakan mama, tapi nggak apa-apa, aku mama dimaafkan. Wala ubali, aku gak peduli. Nah ya, Bapak ge sama begitu Pak. Kalau teman berbuat salah, ya udahlah maafkan. Kalau dia salah ke saya, mungkin kemarin-kemarin juga saya salah ke dia gitu loh. Ya, matak ibu, kalau ibu ngomong apa yang nyelekit ke saya suka maafkan. Karena boleh jadi saya kalau ngomong sok nyelekit. Jadi bisi di antara ibu aya nu komen ya, celep ke saya teh. Saya dimaafkan. Kenapa? Dan mungkin saya ketika tausiah juga suka ada kalimat-kalimat yang celep. Wah, jadi kalau ibu celep ke saya maafkan. Karena saya mungkin celep, ku ibu dimaafkan. Ya sudah selesai. Ya. Nah, karena itu kita tidak boleh putus asa dari ampunan. Ustadz Aan coba teman-teman Az-Zumar ayat 53. Surat ke-39. Surat ke-39 ayat 53. Baik, kita baca ta'awudz sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ini ayat mengunci riwayat yang saya tadi ceritakan. Saya tadi sampaikan dalam riwayat Tirmidzi, aku mah firman Allah gak peduli.
dosa kamu sebanyak apapun. Nah makanya di surat Az-Zumar ada penguatan. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu putus asa dari rahmat itu cinta. Cinta yang menyebabkan dosa kita diampuni. Sungguh Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Semua. Ya. Ibu kalau ibu belajar bahasa Al-Quran, dzunub itu kata jamak. Dzanbun kata tunggal, dzunub kata jamak. Rojulun kata tunggal, rijal kata jamak. Jadi memang dalam bahasa Arab itu ada kata tunggal, ada kata jamak. Nah, dzanbun itu dosa. Kalau dzunub, dosa-dosa. Tapi di sini ada kata jami'an, semuanya. Sebenarnya dengan kalimat Allah ampuni dosa-dosamu, udah cukup. Ampuni dosa-dosamu, cukup. Tapi ini namanya kalau kita belajar tafsir, taukid, dikuatkan. Jami'an, semuanya. Ya. Ibu misalnya datang ke rumah saya. Lalu ibu disuguhin oleh saya. Pas mau pulang, Bu, sok we canak. Ya. Nah, saya nggak bilang sadayana. Dengar dulu Anda mah sok. Saya bikin contoh, suka ngatur pembicara. Nah, ibu datang ke rumah saya kan dina meja teh kan keller apa. Ibu sok atuh canak. Nah, ibu tehnya malu cuma kurma tilu ya, ini tilu. Ibu sadayana, langsung brus. Nah, gitu kan. Saya kan tadinya saya bilang, sok atuh Bu nyanak Bu, ngambil Bu, kan gitu. Ayo ngambil, kan gitu. Ambil, kan gitu. Ingat ada mahasiswa saya ke kantor, cuma minta tanda tangan gitu. Ya saya bilang cuma tanda tangan kan, ya udah. Saya mau wisuda Pak, tanda tangan tesisnya harus basah. Oh sok, kamu kesini aja. Saya teh ada tah keller. Sok, ya toples gitu. Kamu bawa aja. Nah, saya tahulah gaya mahasiswa, bawa aja. Kilo 2. Semuanya, benar Pak? Semua langsung buka tas. Nah, jadi kata-kata semuanya itu closing bahwa jangan ragu, jangan disisakan, ambil semuanya. Gitu ya. Matak saya mah kalau ada tamu sok teh nyanak, nah dites heula. Aya nu hiji, 2, sadayana teh laras Pak. Kan langsung dikitu-kitu teh prukup gitu, ketrukan. Karena ada kata-kata semuanya. Gitu. Jadi kata semuanya itu untuk menunjukkan tak tersisa. Jadi kata-kata aku ampuni dosa-dosamu, sebenarnya itu berarti dosa-dosa itu banyak yang diampuni. Tapi jami'an, semuanya. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu, jadi kita kudu merenung, kenapa ya Allah ngasih umur ke saya, ngasih waktu. Ada orang yang lebih muda dari saya sudah meninggal. Tapi kenapa ya Allah ngasih waktu ke saya? Supaya kita semua berbekal amal soleh. Supaya kita semua punya waktu untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Terus kalau kita berbuat dosa, husnuzon, kita memohon ampun sama Allah. Aku tidak peduli dosa-dosamu segimana. Jami'an, aku ampuni seluruhnya. Nah, saya perlu menyebut tipe-tipe orang yang berdosa. Coba cek nanti Anda tipe mana ya. Nah. Jadi tipe-tipe yang berbuat pertama, memamerkan dosa. Nah, itu ada tipe orang yang suka memamerkan dosa. Hati-hati Ibu, Bapak sayang. Jangan pernah suka memamerkan dosa. Karena kalau dosa itu tidak diketahui, karena memang Allah menutupi aib kita. Jadi jangan suka bilang gini, ya ke temen teh kieu nya tadi malam ya saya nipu salaki. Oh. Terus salaki aku tehnya ditipu ku aku teh. Ibu, temen ibu nggak tahu ibu teh nipu suami.
Nipuna naon? Kan bayaran barudak teh 3 jutanya, aku ngomongnya 5 juta. Kan ada les, bayarnya tahunan, sebenarnya 3 juta. Aku ngomongnya 5 juta. Ya. Oh gitu, terus dia tercuriga. Ente atuh, aku kan bisa meyakinkannya. Ibu, itu teh ibu berbuat dosa ke suami. Ya, memanipulasi. Tapi ibu tidak merasa ke suami memanipulasi. Mun kabatur tak dosa, mun kasalaki mah henteu. Nah. Ibu, kan teman ibu nggak tahu. Ku ibu teh dipamerkeun. Aku teh tadi malamnya minta uang untuk les anak-anak. Sebenarnya 3 juta, ada setahun. Aku ngomongnya 5 juta. Kata teman teh, oh gitu, curiga. Henteu atuh, aku kan bisa meyakinkannya. Ibu teh bangga, geus nipu salaki, ngomong kabatur gitu ya. Jadi dipamerkan. Tak gitu Bu. Jadi kalau berbuat dosa jangan dipamerkan gitu. Ustadz Aan, tadi paginya saya teh subuh sakalian jeung duha saya mah. Oh ya? Oh saya kabablas. Ibu, nggak ada ya kalau saya nggak ngomong Ustadz Aan tidak tahu. Ku saya teh dipamerkan. Kalau saya bangun lalai gitu loh. Dengar sayang, ibu bapak, mun udah berbuat dosa, keep, tahan. Jangan suka dipamerkan. Kenapa orang nggak tahu? Allah tuh nutup. Nah ini hadisnya Bu. Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diampuni dosanya. Apa katanya? Illal mujahirin. Kecuali yang memamerkan dosa. Jadi setiap umatku diampuni kecuali orang yang memamerkan. Nabi menjelaskan, ya. Wa inna minal ijhar ayyamalal abdu billaili amalan thumma yusbihu qad satarahu rabbuh fayaqulu ya fulan qad amiltul barihata kadza wa kadza. Nah, Nabi menjelaskan yang dimaksud pamer teh gimana? Ada orang yang di malam hari berbuat maksiat. Di pagi hari dia ngomong sama teman-temannya, tadi malam hai fulan, aku malam melakukan dosa ini, dosa itu. Padahal dosa eta teh ku Allah udah ditutupi, ku kita diomongkeun. Jadi kalau kita punya dosa, saya punya dosa, Ustadz Aan punya dosa, biarlah Allah yang tahu dosa saya mohon ampun sama Allah. Jadi tidak perlu memamer-mamerkan dosa. Tidak perlu. Sekalipun itu mungkin masa lalu Anda. Ya. Teman Anda teh nggak tahu masa lalu Anda. Kokom, naon? Kamu kalau tahu masa lalu aku, pasti kamu jijik. Apa? Kokom, kalau kamu tahu masa lalu aku, pasti kamu jijik dah. Urang teh baheula teh sok mabok. Sok dugem, aku teh mabok. Dugem. Geus kitu teh aku teh ujug-ujug di kamar si Wawan we. Ujug di kamar si Wawan we. Oh gitu? Nah, terus minggu berikutnya aku dugem deui, mabok, ujug-ujug aya di kamar si Eza. Oh, gitu. Teuing pokoknya mah aku sabulan teh lah di kamar lalaki atau opat. Pasti mun aku abis mabok tahnya malam minggu tah minggu teh kadang di si Wawan sare teh, kadang di si Eza ya kan gitu, kadang di si Robi, kadang ibu sayang temen ibu teh nggak tahu, tapi ibu mamerin. Kata Nabi, Allah tuh tidak akan mengampuni orang yang memamerkan dosa karena memamerkan itu ada kebanggaan. Kudu nama, duh ya Allah, jangan sampai ada yang tahu dosa saya. Kalau tidak, ya jangan sampai ada yang tahu dosa saya kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang tahu dosa saya. Jangan sampai ada yang tahu. Makanya ada kata-kata wastur aurati, ya Allah tutup aib-aibku. Nah gitu. Jadi ibu bapak sayang, jangan suka bangga dengan kata Ustadz Aan teh. Ustadz, alhamdulillah saya sekarang jadi Ustadz
pengajian. Alhamdulillah beliau kemarin sertifikasi ya. Masya Allah, naik lagi levelnya Ustaz Dan. Di mana Ustaz? Di Surabaya berapa hari? 1 hari itu. Tapi 1 hari itu maksudnya belajarnya bukan berarti belajarnya sehari, tesnya sehari teh. Ujiannya seharian. Nah, kenapa gitu Ustaz? Pak Am, kan dulu teh genep jika saya geus main jelema teh. Heureuy ya Mas. Oh ya, genep teh. Tapi alhamdulillah teu kapanggih ku polisi. Genep tah. Wah, saya teh main jelema teh genep sebenarnya. Ibu, saya teh kaget juga. Ternyata beliau yang sekarang guru ngaji itu dulu pembunuh. Contoh iya punten usadaan teh meniruas gitu wajahna. Iya dah. Maksudnya apa? Ya udah itu mah sudahlah masa lalu. Jadi makanya kata Nabi ada orang yang suka memamerkan dosa. Nah teman-teman saya punya dosa. Kita semua yang hadir di sini punya dosa. Maka jangan suka memamerkan. In the name of aku mah orangnya terbuka ya. Aku mah kalau udah teman, udah jadi bestie aku, nggak ada yang aku tutupi. Aku tuh percaya sama bestie-bestie aku. Makanya masa lalu aku sebejat apapun, aku akan ceritakan. Bu, saya ingin tanya, ada nggak orang kayak gitu? Ada. Tah, kita mah jangan. Karena orang yang memamerkan dosa itu dosanya tidak akan diampuni. Kenapa tidak diampuni? Karena begini katanya. Qad bata yasturuhu rabbuh. Apa yang dia lakukan teh, ku Allah teh udah ditutup. Berarti Allah teh sayang sama kita. Ditutup. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi. Aib yang ku Allah ditutup, orang itu teh ngebuka. Gitu. Gitu loh Pak Bu ya. Nah, jelas Bu Pak? Jadi mulai hari ini jangan suka menceritakan dosa-dosa kita. Udah ya. Mama Ari Mama dulu waktu muda gimana? Ya alhamdulillah lah. Matak bisa nikah jeung papah kamu gemerin mama teh lempeng bager. Padahal Mama Ari Mama waktu belum nikah pacar berapa? Ya papa kamu. Padahal, ya kan? Ya. Jadi mama sebelum nikah sama papa berapa pacar? Udahlah, papa kamu itu the best. Padahal, jadi ibu jangan gini, mama ada waktu mama belum nikah, berapa pacar kamu? Kayaknya di atas 20 deh. Hah? Oh ya, Anda teh bangga di atas, ida mama mah cantik atuh. Banyak yang suka sama mama. Ya udah mama layani semuanya. Tapi akhirnya mama milih papa kamu. Ya gitu. Iya. Bu. Gitu ya. Nah nanti mah kalau itu istighfar mama gitu. Ayah, hari ayah sebelum menikah berapa pacar ayah? Ayah mantara pacaran, mamahmu itulah pacar pertama dan terakhir. Padahal ayah babaturana di sebelah nyiwit, bohong siamaneh. Kamu waduk maneh bohong. Kan gitu ya, diciwit gitu tan. Anak nananya. Om, bener nggak papa aku pacarnya cuma mama? Iya. Pas geus balik, bayar sih ka urang nutup aib kamu, bayar ka urang. Bayar nutup aib. Jadi inti nama, jangan suka membuka aib. Kenapa Allah nggak suka sama orang yang membuka aib? Itu teh ku Allah ditutup. Ku Allah teh sayang. Ditutup. Di sini dikatakan yusbihu wa yakshifu sitrallah. Ku Allah udah ditutup, ku kamu dibuka. Gitu. Ya. Oke ya.
Yang kedua, jadi yang pertama apa? Itu hadis riwayat Imam Bukhari itu Bu, memamerkan dosa itu. Jadi orang yang memamerkan dosa itu tidak akan diampuni, itu hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa? Karena ku Allah teh sudah ditutup, berarti Allah teh sayang sama kita, ku Allah ditutup. Sok we, dosa sebesar apapun biarlah hanya Allah yang tahu. Ya, gitu. Yang kedua, meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari juga. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa alaih. Katanya orang beriman itu melihat dosa seperti dia berada di jurang lihat ke bawah. Berarti takut kan? Nah. Sementara orang yang berdosa yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Ada orang yang melihat dosa teh seperti zubab. Zubab itu lalat yang lewat ke hidungnya. Saya teh keur ceramah ya lalat. Jadi teu dianggap. Tabu. Jangan sampai kita ini memamerkan, udah gitu meremehkan. Ya. Jangan sampai udah meremehkan terus kayak yang tadi nyontok nipu salah kita geningan. Tadi ya kan? Contohnya cocok pisan. Jadi kamu nipu suami, ya atuh ngan 2 juta nipu nage. Pirage atuh. Dan itu teh aku teh nipu suami teh bukan tiap hari, tiap semester. Mun tiap hari oke lah aku ingat. Ini mah tiap semester. Matak mun semester anak teh sok atoh aku teh ada tambahan. Nah kan gitu. Jadi meremehkan. Ya. Cek suami teh mah atuh tong sering ngagosipnya si mamah mah ngagosip wae atuh kan si istilah teh nelponnya. Oh kan si Tuti teh iyo cek urang ge. Heeh. Tah mun si Kokom bager, mun si Tuti malah pedit pisan eta jelema teh. Manehna saring ngajak makan di luar, pas giliran makan leungit manehna teh. Heeh tah. Matak tong daek jeung situ teh. Ibu ngomong ke si Tuti, Bu Tuti. Suami negur, ya ngobrol teh atuh ngagosip kamu mah. Ku suami teh itu. Apa coba? Pira kani ngomongkeun mun maehan tah. Naon atuh. Cuma ngomongin kalau membunuh tak dosa besar. Cuma ngomongkeun naon susah ngomongkeun. Berarti dianggap remeh gitu. Ya. Kayak ada orang yang tidak menafkahi anaknya. Jadi kan gini Bu, sebenarnya orang kalau bercerai itu boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bercerai, nih bapak kalau bercerai sama istri, saya suka ulang-ulang ini karena banyak kasusnya. Kalau bapak udah cerai sama istri, nggak masalah. Bapak tidak menafkahi istri karena istrinya kan sudah bukan istri. Tapi sayang, bapak sayang, anak mah tidak ada bekas. Jadi walaupun kita udah cerai sama istri, anak mah harus dinafkahi. Tak ada yang dinasehati. Kamu kudu nganafkahan anak itu. An jawabnya, ada inung lagi beunghar. Paham? Dia meremehkan. Jadi walaupun ya istrinya itu kaya, punya penghasilan, ari anak mah kan kewajiban bapak. Ya, tetap kudu ngasih nafkah. Ayah si bapak bilang ini, inung nak ibu na beunghar gitu masa harus dinafkahi. Dia meremehkan dosa. Karena itu zolim. Jadi kalau bapak tidak menafkahi anak, zolim itu. Nah gitu. Nah jadi yang ingin saya ceritakan, jangan sampai kita ini jadi orang yang suka meremehkan. Nah udah diremehkan terus dipamerkan. Gitu. Nah yang ketiga ya. Ada orang yang rajin bertobat. Jadi begini, ada yang memamerkan dosa, ada yang meremehkan dosa, ada yang rajin mentaubati dosa. Rajin mentaubati dosa. Ya.
Jadi gini, saya berbuat dosa, tapi saya rajin tobat. Ada lagi orang yang dosa, tapi meremehkan. Ada yang dosa, dimamerkan. Ini mah dosa, tapi mau tobat. Dari 3 tipe itu, yang bagus yang mana? Walaupun yang 3 itu nggak bagus-bagus banget. Ya, tapi mending dibanding dengan orang yang pamer dengan dosa, dibanding dengan orang yang meremehkan dosa, bagusan dosa tapi tobat. Dosa, tobat gitu. Dalilnya apa yang berdosa, tobat, dosa? Dalilnya yang tadi, wahai hambaku yang habis Imam Tirmidzi tadi. Sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit, lalu kamu mohon ampun, aku akan ampuni, aku gak peduli. Wahai hambaku, sekiranya kamu membawa dosa sebanyak pasir yang ada di daratan, lalu kamu datang kepadaku mohon ampun, aku akan ampuni, aku gak peduli. Jadi ada orang yang, jadi dia mah tekun dosa, tekun tobat, jadi berimbang. Ya, ini teh tidak ideal. Dengar sayang, ini teh tidak ideal. Dan yang ideal mah tobat berhenti kan? Nah itu yang ideal. Tapi dibanding dengan dua tadi, jadi kita bicara di antara nu pangbutut. Nah, jadi memilih yang terbaik di antara terbutut. Memilih yang terbaik di antara terbutut. Yang paling butut pamer. Butut, jelek, meremehkan. Ada yang ketiga, dosa. Nah, tobat, dosa, tobat. Gitu. Ya, ibu sayang, ini dengar ya, saya katakan ini enggak ideal. Dan ideal mah yang tadi, bersegeralah kamu pada ampunan Tuhan, berdosa, tobat, selesai. Ya kan? Itu mah kita sepakat ya. Kan saya lagi cerita tipe-tipe pendosa. Ada yang sangat buruk memamerkan. Ada yang meremehkan. Ada juga yang rajin dosa, rajin tobat, rajin dosa. Ini teh tidak ideal. Tapi dibanding dengan dua tadi, ini lebih bagus. Ya, gitu loh Bu. Paham ya? Ya. Nah, ari ibu-ibu apa berdiri mah tipe nu ideal nu. Berbuat dosa, tobat, berhenti dari dosa. Itu ari eta mah enggak usah dibahas kan, iya eta mah Anda banget. Ya kan? Kelihatan atuh. Dari Anda mah tipe enggak usah dibahas lagi. Udah jelas Anda mah berbuat dosa, tobat, tidak mengulangi. Itu mah Anda banget. Nah, tapi kan saya kudu bicara kondisi faktual. Kondisi faktual teh maksudnya ada loh tipe gini, tipe gini, tipe gini. Nah, dengan mengetahui gitu, ibu bisa mengukur, oh saya di mana gitu ya. Oke. Nah, itu tipe-tipe orang. Nah, tipe orang yang bertobat sekarang. Apa Bu? Nah, tipe orang yang bertobat. Kalau tadi mah tipe orang yang berbuat pendosa. Sekarang tipe orang yang tipe orang yang bertobat. Satu, menangguhkan tobat. Itu ada orang yang menangguhkan tobat. Nanti aja deh. Itu menangguhkan tobat. Ya. Hari kamu udah minta maaf sama suami. Engke we Idul Fitri atuh. Nah, nanti we Lebaran Idul Fitri. Ini Robiul Akhir sekarang. Jumadil Ula. Cece. Syawal teh masih. Iya kan minta maaf kayak 1 Syawal. Mohon maaf lahir batin ayah gitu. Jadi ada orang yang suka menangguhkan meminta maaf. Ibu bapak, kan saya bilang ada taubat tuh ke Allah, ada kepada manusia. Kalau saya sempat omongan saya menyakiti Ustadz Aan, saya sadar tadi saya ngomong teh pasti nyakitin dia.
jangan ditangguhkan. Sadaan, saya minta maaf ya. Tadi omongan saya mungkin menyinggung atau melukai. Ibu, kalau ibu ngomong ke suami nyelekit, ayah maafin mama ya. Tadi mama bicaranya pasti bikin ayah sakit hati. Apa kata suami teh? Udah nggak sakit mah, udah biasa. Udah hancur hati papa teh udah biasa. Iya mama minta maaf. Teu minta maaf ke ku mama geus dimaafkeun. Ayah teh geus mati rasa eta teh. Tapi ibu walaupun gitu tetap ibu kudu minta maaf. Ya biarin ayah walaupun udah hancur banget hati mama, hati ayah, mama minta maaf. Gitu. Jadi kita ini jangan menangguhkan taubat. Coba dilihat surat surat Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. Ayat 10. Sudah ada, Bu? Baik, kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Ibu, bapak, sahabat majelis percikan iman, di sini diungkap, hei orang beriman, jangan harta dan anak melalaikanmu dari mengingat Allah. Jadi yang disoroti jangan melalaikan. Siapapun yang berbuat demikian, mereka lah orang yang rugi. Lalai dari ibadah, termasuk lalai dari tobat. Kan kita lagi bicara menangguhkan tobat. Jadi melalaikan. Infakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang menjemputmu. Lalu ada yang menyesal. Tuhan, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja agar aku dapat bersedekah dan agar aku jadi orang soleh. Jadi ada orang yang tobatnya ditangguhkan. Ujug-ujug kematian teh menjemput aja. Nah gitu. Jadi kita jadi ada tipe orang yang memang menangguhkan. Nantilah. Makanya kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan masalah hubungan antar manusia, lebih baik cepat selesaikan. Ya, gitu. Kaitannya dengan Allah, segera bertobat, gitu, ya. Nah, yang kedua, bertobat kalau susah. Munkar susah, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Nah, gitu. Jadi kapan bertobatnya? Saat susah. Selama bahagia mah ari kamu sok tobat, bahagia kieu tobat naon. Nah, jadi ada orang yang rajin tobatnya kalau sudah kalau lagi sehat mah tara doa robana dolamna. Tapi begitu udah sakit berbaring, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Semoga ya Allah
penyakit hamba ini penggugur dosa. Ampuni ya Allah. Salah enggak? Enggak salah. Awas. Yang dimaksud dengan bertobat kalau susah teh bukan salah. Tapi ada memang yang begitu. Nah daripada gini, ya Allah kenapa engkau kasih penyakit seperti ini ya Allah. Itu kenapa? Apa salah saya? Berarti dia menggugat kan? Ya mendingan gini, ampuni ya Allah. Ini mungkin karena dosa-dosa saya. Itu kan lebih bagus ya? Iya, daripada memberontak, mendingan taubat gitu. Ya. Wa idza an'amna 'alal insan. Fussilat Ustaz. Ayat 51. Fussilat surat ke-41 ayat 51. Baik, kita baca ta'awuz, kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Sadaqallahul azim. Bila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Jadi sifat manusia mah seringkali kalau dapat kenikmatan yang banyak teh lupa diri. Hari ibu-ibu mah enggak. Ibu bapak di sini mah makin dapat nikmat, makin syukur kan Anda makan. Ya ayat ini mah enggak sedang bicara Anda. Gitu. Karena ibu bapak di sini mah makin dapat nikmat, makin syukur, makin syukur. Ada di antara manusia bila kami beri nikmat, berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Sekalinya dia ditimpa kesusahan, wa idza massahu syarru fadzu du'ain arid. Tapi bila ditimpa malapetaka ia banyak berdoa, ya. Jadi kalau udah banyak masalah, anak ngalawan, suami berubah, ya. Mertua makin cerewet kan gitu. Penyakit lambung Anda jadi ya rorombeheun karasa. Rorombeheun jadi lambung, tensi naik. Budak pika keheuleun, salaki pika sebeleun, mertua pika capeun. Ya Allah. Nah, ya. Ampuni dosa saya. Mungkin ini karena dosa-dosa saya. Problem begitu bejibun menumpuk tak henti-hentinya mungkin karena dosa-dosa saya ya Allah. Ada tipe begitu. Tapi dengar Bu, Pak. Bukan ini jelek. Maksudnya gini. Ada tipe seperti itu. Daripada tidak insaf. Benar gak? Jadi ada orang yang ditimpa kesusahan, penderitaan. Malah jadi makin jauh sama Allah. Jangan. Sok. Biarin. Kata Allah ada orang yang ditimpa baik. Dia makin baik. Tapi ditimpa buruk. Ada orang yang ditimpa kenikmatan lupa diri. Tapi begitu ditimpa buruk. Dia baru berdoa. Siapa tahu yang menimpa buruk itu menjadi awal kita jadi orang baik. Benar gak sih? Banyak loh Bu orang yang jadi soleh itu setelah dapat ujian. Ada salah seorang jamaah umroh. Ya, Qur'annya sampai lecek Ustaz. Lecek sekali. Ustaz, saya baru belajar Qur'an itu usia 65. Umur saya sekarang 72 Ustaz. Ketika anak yang paling saya banggakan itu meninggal. Saya gak pernah sholat Ustaz, saya gak pernah puasa. Saya suka menganggap orang yang belajar agama itu orang yang lari dari kenyataan. Sombong saya Ustaz, saya sombong gitu kan. Kata beliau, saya itu sombong. Anak saya meninggal dan anak itu paling saya banggakan. Saya baru tersadar. Jadi bagus gak? Dia jadi dekat sama Allah justru setelah diterpa ujian yang berat. Di sini dikatakan wa idza massahu syarru, ketika ditimpa kesusahan, fadzu du'ain arid, baru dia berdoa. Jadi sebenarnya di titik tertentu ini bagus.
Jadi ada orang yang ketika diberi kenikmatan, dia lupa diri. Dicabut kenikmatannya, sadar, insaf, dia banyak berdoa. Nah gitu. Ya. Hari ibu bapak di dia mah dikasih kenikmatan syukur. Ya. Dikasih ujian sabar, tabah, kan gitu. Nah jadi sebenarnya ini tidak tetap ini teh bagus sebenarnya, paham ya? Bisa dipahami maksud saya ya. Jadi ini teh tetap bagus gitu loh. Daripada ditimpa kesusahan malah masih jauh dari Allah gitu loh ya. Nah, jadi satu menangguhkan dua tobat kalau. Nah, yang ketiga mah tipe ibu bapak sekalian rajin bertobat. Tulis tipe gue. Ibu mah langsung rajin tobat, kurung buka, gue banget, kurung tutup. Nah, Ustadz Aan, surat ke-66 ayat 8. Baik, kalau sudah kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Ibu, bapak, sahabat majelis percikan iman, ini kondisi yang paling ideal. Orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Tuhan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga. Jadi saya katakan tadi, ada orang yang suka menangguhkan tobat. Nah, bahayanya nanti baru sadar saat waktunya habis. Makanya kenapa kita dikasih waktu untuk bertobat ya. Terus ada juga orang yang tobat itu kalau susah. Kalau susah tobat. Ini tidak ideal tapi masih dianggap bagus. Ya. Nah, makanya kalau kita kena susah terus tobat, ya mungkin Allah mau ngasih tahu sok kamu segera tobat. Nah, yang ideal adalah mau susah, mau senang, kita rajin bertobat. Hai orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, jadi hari ini kita bahas mengapa Allah ngasih kesempatan, kita belum dipanggil untuk supaya kita punya waktu bertobat. Nah, hati-hati jangan sampai jadi orang yang meremehkan dosa, jangan sampai jadi orang yang memamerkan dosa. Nah, ada yang rajin dosa, rajin tobat dosa, itu tidak ideal. Tapi ini lebih bagus, paham? Daripada tidak, kan gitu. Terus orang yang bertobat itu tipenya ada yang suka menangguhkan tobat, ada yang bertobat kalau ini tidak ideal, tapi bagus. Daripada tidak bertobat. Nah, tentu kita semua berusaha untuk yang ideal, ya.
Hai orang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, itu yang bisa kita bahas. Insya Allah minggu depan itu akan kita tamatkan materi ini. Jadi yang pertama, kenapa Allah masih memberikan waktu? 1, supaya kita berbekal amal. 2, yang ketiga, minggu depan akan dibahas. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.